Halo adik-adik, ketemu lagi ya dengan Kak Dimas. Mari kita belajar matematika dengan antusias. Oke adik-adik, kali ini kakak akan menemani kalian untuk berlatih soal-soal mengenai materi yang telah kalian pelajari sebelumnya dengan Kak Yosef, yaitu materi tentang mencari luas permukaan kerucut. Kira-kira seperti apa sih soal-soalnya? Langsung saja yuk kita lihat. Oke, soalnya sudah muncul, kita baca bersama-sama ya. Ini soal nomor pertama nih, berarti ada lebih dari satu soal. Gak apa-apa, kita kerjain dulu aja, oke? Kita baca ya. Diketahui sebuah kerucut memiliki luas limut sebesar, luas limut sebesar 65 pi cm kuadrat. Oke, langsung saja ya, kita tuliskan sebagai hal yang diketahui. Diketahui, ternyata di sini luas limutnya atau bisa kakak tuliskan LS-nya itu adalah 65 pi cm kuadrat. Oke. Jika kerucut memiliki jari-jari sebesar 5 cm, nah R-nya sama dengan 5 cm ya adik-adik ya. Oke, maka luas permukaan dari kerucut tersebut adalah, yang ditanyakan nih adik-adik, luas permukaan dari kerucutnya. Oke, kita tuliskan di sini, ditanyanya adalah LP-nya berapa. Sip, langsung saja ya kita jawab nih. Seperti yang telah diajarkan oleh Kak Yosef, luas permukaan dari kerucut itu dapat kita rumuskan sebagai pi R dikalikan dengan R ditambah S. Di mana R-nya adalah jari-jari, S-nya adalah garis pelukisnya adik-adik. Oke? Namun, di sini kita hanya memiliki informasi mengenai R-nya aja nih. Garis pelukisnya kita belum tahu panjangnya berapa. Nah, makanya kita diberikan informasi luas limutnya yang sebesar 60 pi cm kuadrat. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa selimut dari kerucut nih kalau kita bongkar atau kita buka, dia akan berbentuk juring lingkaran ya, menyerupai juring lingkaran nih. Oke, di mana luas selimutnya ini dapat kita rumuskan sebagai pi dikalikan dengan R dikalikan dengan S atau pi RS. Oke? Nah, ya udah deh, R-nya ada, LS-nya ada nih. Bisa nih ketemu S-nya. Langsung ya kita ganti nilainya. LS-nya dengan 65 pi. Sama dengan pi. R-nya kita ganti dengan nilai 5 cm. Dan S-nya akan kita cari. Oke? 65 pi. Kamdan dulu. 65 pi sama dengan 5 dikali pi. Ya 5 pi ya. 5 pi S. Wah, hampir nyaru nih. Hati-hati nih. Ini 5 ya. Sip. Ruas kiri dan ruas kanannya kakak akan bagi dengan 5 pi nih. Agar di ruas kanannya tinggal si S-nya aja. Oke? Berarti di sini 65 pi dibagi dengan 5 pi. Pi dibagi pi ya 1. Tinggal kita pikirin nih. 65 dibagi 5. Berapa tuh adik-adik? 65 dibagi 5 itu adalah 13. 13 sama dengan, ya udah 5 pi dibagi 5 pi adalah 1. 1 dikali S, ya S. Oh, jadi kita dapatin nih adik-adik. Ternyata panjang garis pelukisnya atau S-nya adalah 13 cm. Cukup mudah ya. Langsung nih kita cari berapakah luas permukaannya. Ingat, luas permukaan dari kerucut dapat kita rumuskan sebagai pi R dikalikan dengan R ditambah S adik-adik. R-nya ada, S-nya ada. Langsung kita ganti nilainya nih. LP sama dengan pi. R-nya adalah 5 cm. Ini 5 cm ditambah S-nya adalah 13 cm. LP sama dengan pi dikalikan dengan 5. Jadinya 5 pi. Kita kurungin ya. Nah, 5 ditambah 13 jadinya berapa? 18. 18 kali 5 berapa tuh adik-adik? 9. 90. LP-nya dapat 90 pi cm kuadrat. Oke. Sip. Ternyata seru juga ya soal nomor 1 ini. Kita lihat nih ada nggak jawabannya nih. Jawabannya ternyata yang benar adalah yang B. Cukup mudah ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih seperti apa soal nomor 2-nya. Oke, sekarang mari kita lihat ya soal nomor 2-nya. Sip, soalnya sudah muncul, kita baca bersama-sama ya.
Diketahui sebuah kerucut memiliki luas limut sebesar 369 pi cm kuadrat. LS ya berarti ya. Langsung saja nih kita tuliskan nih. Berarti diketahui LS-nya adalah 369 pi cm kuadrat. Jika luas alas kerucutnya adalah 81 pi cm kuadrat, oh berarti luas alas, LA ya. Luas alasnya adalah 81 pi cm kuadrat. Maka tinggi dari kerucut tersebut adalah berapa cm? Oh, adik-adik di sini yang ditanyakan adalah berapa tinggi dari kerucutnya. Berarti bisa tulis ya. Ditanyanya adalah tingginya berapa. Sip, langsung saja kita jawab. Nah, ini buat penggambarannya. Kakak gambarin kerucut terlebih dahulu ya. Semoga bagus ya. Coba nih. Nah, oke kita gambar lagi. Nah, lalu ke sini. Iya, anggap aja bagus ya. Oke, lalu di dalamnya nih. Oke, nah ini adalah kerucutnya nih. Kebayang ya? Lalu, tidak lupa bahwa ini merupakan garis pelukisnya atau S-nya ya adik-adik, kakak tulis deh. Ini adalah S-nya. Lalu bagian R-nya yang mana kak? Jangan sampai lupa adik-adik. Bagian R-nya adalah yang ini nih. Nah, ini adalah bagian jari-jarinya. Kemudian kalau yang tingginya nih, itu adalah yang ini adik-adik. Nah, ini adalah tinggi dari kerucutnya. Dan T inilah yang harus kita cari nih, berapa. Kalau kita perhatikan di sini ya, antara T, R dengan S itu membentuk suatu segitiga siku-siku nih. Berarti di sini kita bisa menggunakan hubungan Pitagoras atau rumus Pitagoras. Oke, dimana nanti S kuadrat ini sama dengan T kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat. Nah, artinya nih, kalau kita ingin mencari nilai T-nya, maka kita harus tahu dulu nilai S-nya berapa, nilai R-nya juga berapa. Paham? Oke. Hal tersebut dapat kita ketahui dari informasi-informasi ini adik-adik. Langsung saja ya, kita coba ya. Kita cari, tulis di sini ya. Kita cari mulai dari panjang garis pelukisnya dulu deh ya. Ingat, LS itu kita rumuskan sebagai apa? Pi R S. Oke. Atau di sini kan R-nya belum ada ya. Berarti jangan dari ini deh. Kita dari luas alas dulu aja deh ya. Luas alasnya itu kan pi R kuadrat ya. Nah, luas alasnya 81 pi nih. Oh, ternyata dari sini kita menemukan nih nilai R-nya berapa. Jangan sampai lupa adik-adik, seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Yosef, alas dari kerucut ini berbentuk lingkaran. Makanya luas alasnya sama dengan luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Oke, langsung saja nih, kita ganti nilainya. LA menjadi 81 pi sama dengan pi R kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan langsung aja ya kakak bagi dengan pi. 81 pi dibagi dengan pi hasilnya adalah 81. Pi dibagi pi adalah 1 dikalikan dengan R kuadrat ya R kuadrat. Oke, nah ini bisa juga ya kita lihat seperti ini. R kuadrat sama dengan 81. Kalau bentuknya sudah seperti ini, seperti yang telah kita ketahui ya, langsung saja kita pangkatkan setengah di kedua ruasnya. Atau dengan kata lain, kita akarkan adik-adik ya. Kita akarkan ruas kiri dan ruas kanannya. Gitu maksudnya. Oke, langsung nih. Berarti kita dapatkan akar R kuadrat sama dengan, kakak gedein ya, sepakatan. Akar R kuadrat sama dengan akar dari 81. Akar R kuadrat hasilnya adalah R. Nah, akar 81 itu adalah positif atau negatif 9. Ingat, positif 9 dikali positif 9 itu 81. Negatif 9 juga dikali dengan negatif 9 hasilnya juga 81. Berarti faktornya ada 2. Bisa positif 9, bisa juga negatif 9. Nah, adik-adik perlu diingat bahwa nilai jari-jari dalam kehidupan nyata tidak mungkin bernilai negatif. Oke, tidak mungkin negatif. Jadinya di sini kita ambil nilai positifnya adik-adik. Sehingga kita ketahui bahwa jari-jari dari alas kerucutnya ini adalah positif 9 cm.
Oke, dapat nih nilai R-nya. Sekarang kita tinggal mencari nih berapa nilai panjang garis pelukisnya atau nilai garis pelukisnya. Langsung sih ya. Langsung saja kita jawab di sebelahnya. Kakak garisin dulu. Oke, ingat luas limut itu dapat kita rumuskan sebagai Pi dikalikan dengan R dikalikan dengan S atau PRS. Di mana luas limutnya adalah 369 pi cm kuadrat. Kita ganti nilainya ke sini. Oke, lalu R-nya kita ganti dengan nilai yang telah kita ketahui yaitu 9 cm dikali dengan S. Oke, 369 pi sama dengan 9 dikali pi, ya 9 pi. 9 pi, S-nya jangan lupa. Sip. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, seperti yang telah kita ketahui ya, langsung saja ya kita bagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan 9 pi. Maka kita akan mendapatkan 369 pi dibagi dengan 9 pi itu hasilnya adalah 41. Oke, sama dengan 9 pi dibagi dengan 9 pi itu adalah 1, 1 dikali S adalah S. Wah, jadi kita dapat ini adik-adik. Ternyata panjang garis pelukisnya adalah 41 cm. Sangat mudah ya adik-adik ya. Oke, udah deh. Tinggal kita cari deh berapakah tinggi dari kerucutnya. Langsung saja. Seperti yang telah kita ketahui ya adik-adik ya. Di sini membentuk segitiga siku-siku nih antara T, R dengan S. Makanya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras di sini nih. Apa tuh Kak? Ingat, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari sisinya, sisi tegaknya nih sama sisi datarnya nih. Ya, jumlah dari sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi yang alasnya kuadrat. Oke, contoh aja, langsung deh Kak ketus deh. S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Itu maksudnya. Belibet mulu ya kakaknya ya. Langsung kita cari. S-nya adalah 41 cm, kita ganti nilainya sama dengan T-nya berapa tadi? Oh, T-nya yang tanya ya. Ditambah R-nya adalah 9 cm. Oke. 41 kuadrat itu adalah 1681 ya. 1681 sama dengan T kuadrat ditambah 9 kuadrat ya 81. Oke. Kita turunkan ke bawah. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita kurangkan ruas kiri dan ruas kanannya dengan 81. 1681 dikurang 81 itu adalah 1600. Sama dengan, tinggal T kuadrat aja ya. Karena 81 dikurang 81 hasilnya adalah 0. Sip, kalau bentuknya sudah seperti ini, sama seperti sebelumnya ya. Langsung kita pangkatkan setengah atau kita akarkan ruas kiri dan ruas kanannya. Oke, maka kita akan mendapatkan akar dari T kuadrat itu sama dengan akar dari 1600. Berarti T sama dengan positif, negatif, berapa nih? 40. Jangan sampai lupa, nilai tinggi dalam kehidupan nyata tidak mungkin negatif. Artinya kita pilih yang nilai positifnya adik-adik. Dapat disimpulkan bahwa tinggi dari kerucutnya adalah 40 cm. Wah, seru juga ya adik-adik ya. Dapat nih nilai T-nya nih. Langsung kita lihat ada nggak jawabannya. T-nya sama dengan 40. Wah, langsung ketemu nih. Jawabannya adalah yang D. Sesuai dengan nama kakak yaitu Kak Dimas. Oke, jangan lupa ya sekali lagi ya hubungan segitiga siku-siku dari T, R dengan S. Yang dia membentuk rumus Pitagoras nih. Nah, kadangkala ada tipe soal yang seperti ini ya. Ingat bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari sisi tegak kuadrat dengan sisi datar kuadratnya. Paham? Sip. Jangan lupa ya, kerjakan juga soal-soal yang ada setelah video ini agar kalian tambah juara. Kita akan bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.